Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, channel ini menampilkan atau menyuguhkan 3 rasa. Ini seperti yang diungkapkan oleh sahabat saya Simbolon, bahwa channel ini mengungkapkan atau menampilkan 3 rasa. Pertama, rasa pahit. Yang kedua, rasa asam. Dan yang ketiga, rasa manis. Rasa pahit tentunya bagi mereka-mereka yang selalu berseberangan dengan ajaran iman gereja Katolik dan selalu berusaha untuk menghina, merendahkan iman gereja Katolik. Jadi ketika kami hadir memberikan respon atau tanggapan dan klarifikasi atas hal itu, mereka merasa tersinggung, sakit hati, dan lain sebagainya. Nah, rasa kedua, rasa asam adalah mereka-mereka yang masih dalam proses pencarian. Jadi ketika mereka menemukan channel ini, mereka ada yang bingung dan di sini mereka masih dalam proses memilah-milah apa yang terbaik yang ada di sini. Dan yang ketiga tentunya rasa manis. Ini tentu terarah atau tertuju kepada orang-orang Katolik. Teristimewa orang-orang Katolik yang selama ini merasa mengalami imannya direndahkan atau dihina. Maka ketika channel ini hadir, para saudara umat beriman Katolik dimanapun berada, baik di Indonesia, kemudian Malaysia, Timor Leste, dan juga dari negara-negara lain yang mengikuti channel ini, tentu mengalami sebuah penguatan iman. Maka di sini rasa yang dialami adalah rasa manis. Nah, para sahabatku terkasih, sesi ini saya mau bicara mengenai di manakah Yesus antara umur 12 tahun sampai dengan 30 tahun. Di antara kurun waktu ini Yesus di mana? Yesus ngapain? Dan di sini kaum denominasi tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena ini tidak tertulis di dalam Alkitab. Dan yang hanya bisa menjawab adalah orang-orang Katolik. Nah, ini perlu saya katakan sekali lagi, kenapa ini penting, kenapa ini perlu. Ini untuk meluruskan hal-hal yang terjadi seperti belakangan ini kita lihat beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia hadir menghina Paus, menghina gereja Katolik, menghina ajaran-ajaran iman gereja Katolik. Maka kami harus tampil di sini, memberikan klarifikasi, membuat perbandingan-perbandingan yang tegas, dan menyajikan bagaimana sesungguhnya iman gereja Katolik. Sehingga ini menjadi jelas bagi kita. Para sahabatku terkasih, dikutip dari katoliksitas.org, dalam Injil memang tidak tertulis tentang kehidupan Yesus setelah usia 12 tahun sampai dengan 30 tahun. Yang tertulis hanyalah kelahirannya, kemudian saat ia berumur 12 tahun, dan kemudian setelah ia berumur sekitar 30 tahun dan mengajar orang banyak. Tidak dikisahkan apa yang terjadi di antaranya. Hanya disebutkan bahwa Yesus bertambah besar, bertumbuh dalam hikmat, dan dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Ini tertulis dengan jelas dalam Injil Lukas bab 2 ayat 52. Namun, walau tidak tertulis secara eksplisit atau tidak diungkapkan secara eksplisit di dalam Alkitab atau kitab suci kita dapat menyimpulkan bahwa ia hidup di Nazaret, membantu ayah angkatnya yaitu Bapak Yusuf bekerja sebagai anak tukang kayu. Dan setelah Yusuf meninggal, Yesus sendiri menggantikannya menjadi tukang kayu. Itulah sebabnya pada saat ia berkhotbah di Nazaret, orang-orang mengenalinya sebagai anak tukang kayu. Ini tertulis dengan jelas dalam Injil Matius bab 13 ayat 55. Nah, para sahabatku terkasih, kita lihat sedikit tradisi yang ada dalam budaya bangsa Yahudi.
Dalam budaya bangsa Yahudi, seorang anak itu diajari untuk memahami kitab sucinya. Di sini yang dipelajari adalah Taurat Musa. 5 kitab Musa itulah yang diajarkan kepada anak-anak atau orang-orang, ya anak-anak dalam hal ini dari kalangan bangsa Yahudi. Kemudian, seorang anak laki-laki harus belajar menekuni apa yang menjadi pekerjaan ayahnya. Lalu, seseorang dianggap dewasa, matang, cukup umur untuk mengajar adalah saat berusia 30 tahun. Inilah usia di mana seseorang mulai diakui sebagai guru atau rabi oleh lingkungan masyarakat Yahudi. Yesus yang lahir dan besar dalam budaya tersebut mengetahui hal itu dengan pasti. Itulah mengapa ia mulai muncul dan mengajar ketika berumur 30 tahun. Para sahabatku terkasih, kita lihat yang berikutnya adalah ajaran dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK. Inilah sekali lagi menariknya bahwa di dalam Gereja Katolik itu ada tradisi dan juga magisterium gereja. Jadi di sana ada hal yang tidak terungkap, tertulis di dalam kitab suci, bisa ditemukan jawabannya. Katekismus Gereja Katolik atau KGK mengajarkan tentang misteri kehidupan Yesus yang tersembunyi itu demikian. Pertama, dalam artikel 531 dikatakan bahwa selama sebagian besar kehidupannya, Yesus mengambil bagian dalam nasib kebanyakan manusia. Kehidupan biasa tanpa kebesaran lahir ya. Kemudian kehidupan seorang pengrajin, kehidupan religius Yahudi yang takut dan tunduk kepada hukum Allah. Ini kita temukan dalam surat kepada orang atau jemaat di Galatia bab 4 ayat 4. Lalu kehidupan dalam persekutuan desa dengan orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari seluruh periode ini, hanya inilah yang diwahyukan kepada kita, bahwa Yesus taat kepada kedua orang tuanya dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini tertulis dengan jelas dalam Injil Lukas bab 2 ayat 51 sampai dengan ayat 52. Kemudian dalam artikel yang berikut yakni 532. Dalam kepatuhan kepada bundanya dan bapak piaranya yakni Yosef, Yesus memenuhi perintah keempat dengan amat sempurna, yakni hormatilah ayah dan ibumu. Itulah gambaran duniawi mengenai kepatuhannya sebagai anak terhadap Bapa surgawinya. Kepatuhan Yesus sehari-hari terhadap Yosef dan Maria menyatakan dan mengantisipasi kepatuhannya pada hari Kamis Putih. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Injil Lukas bab 22 ayat 42. Dengan kepatuhan Kristus dalam keseharian kehidupan yang tersembunyi itu, mulailah sudah pemulihan kembali apa yang telah dihancurkan oleh ketidakpatuhan Adam. Surat kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 19. Kemudian yang ketiga artikel 533. Kehidupan yang tersembunyi di Nazaret memungkinkan setiap orang supaya berada bersama Yesus dalam kegiatan sehari-hari. Para sahabatku terkasih, kitab Injil atau di dalam Injil dituliskan pertama-tama untuk mengajarkan tentang perbuatan dan perkataan Yesus yang berhubungan dengan rencana keselamatan Allah.
dan bukan untuk mengisahkan riwayat hidup Yesus secara terperinci. Kalimat ini jelas untuk kita pahami. Jadi kitab suci itu di dalam Injil teristimewa di sana itu mengisahkan tentang pengajaran dan perbuatan Yesus berhubungan dengan rencana keselamatan Allah. Jadi tidak dikisahkan semua hal yang berhubungan dengan Yesus. Dapat kita bayangkan, jika semua hal itu diungkapkan di dalam kitab suci itu, mungkin kitab suci yang kita pakai pada saat ini tidak seperti itu tebalnya, tetapi akan lebih tebal lagi. Karena semua hal yang berhubungan dengan kehidupan Yesus harus diungkapkan atau dikisahkan secara terang-terangan di sana. Maka di sini sebenarnya penulis Injil itu sudah punya maksud tertentu. Yang dikisahkan, yang dimasukkan di dalam Injil itu adalah perkataan dan perbuatan Yesus yang berhubungan dengan rencana keselamatan Allah. Ini kira-kiranya kita bisa mengerti, menerima, mengerti, dan bisa memahaminya sampai saat ini. Kenapa tidak semua hal yang berhubungan dengan Yesus dimasukkan atau dituliskan di dalam kitab suci? Karena itu, kitab suci memang tidak menceritakan secara khusus kisah Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun itu. Namun, hanya sekilas menyebutkan kehidupan Yesus dalam asuhan Maria dan Yusuf. Implikasinya adalah di masa itu Yesus hidup seperti bapa asuhnya yang adalah seorang tukang kayu. Yesus menjalani masa ini untuk menguduskan pekerjaan manusia. Sebagai tukang kayu, Yesus mengambil bagian dari dunia pekerja seperti orang-orang kebanyakan di dunia ini dan memberikan teladan bahwa melalui pekerjaan manusia dapat berpartisipasi dalam pekerjaan Allah, yaitu dengan hidup kudus sambil menjalankan tugasnya. Para sahabatku terkasih, kita umat Kristiani mengimani apa yang tertulis di dalam kitab suci tentang Kristus, bahwa ia dikandung secara ajaib dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Kemudian Yesus mengajar para muridnya dan orang banyak, serta melakukan banyak mujizat dengan penuh kuasa. Semua ini akhirnya mencapai puncaknya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, Sang Sulung Putra Allah. Hal ini jelas tertulis di dalam Injil yang sudah dapat dibuktikan keasliannya melalui tulisan para bapak gereja yang terhubung dengan para rasul dan saksi mata yang hidup pada saat Injil tersebut dituliskan. Ini kira-kira jawaban dari gereja Katolik atas apa yang terjadi ketika Yesus berumur di antara 12 tahun sampai dengan 30 tahun. Jadi walaupun di sana tidak dituliskan secara eksplisit di dalam Injil atau di dalam Alkitab, tetapi di sini gereja Katolik bisa memberikan jawaban atas hal ini. Kenapa? Karena di sana ada tradisi-tradisi suci, demikian juga magisterium gereja. Yang berikut saya memberikan komentar atau tanggapan atas hal ini. Pertama, keunggulan gereja Katolik untuk menemukan sesuatu yang tidak tertulis di dalam kitab suci itu melalui tradisi suci dan magisterium gereja. Jadi gereja Katolik bisa menemukan sebuah jawaban walaupun hal itu tidak tertulis
tertulis atau tidak ditulis secara jelas, secara eksplisit di dalam kitab suci, tetapi gereja Katolik dapat menemukan jawabannya melalui tradisi suci, demikian juga magisterium gereja. Kemudian, denominasi tidak akan mengetahui apa saja yang dialami oleh Yesus antara umur 12 sampai dengan 30 tahun. Karena hal itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Ini jelas para sahabatku terkasih. Jadi denominasi tidak akan bisa menemukan jawaban. Karena semua hal yang dilakukan oleh denominasi selalu Alkitabiah dan Alkitabiah. Bahkan menuduh gereja Katolik yang macam-macam. Karena apa yang diajarkan di dalam gereja Katolik itu tidak semua hal itu tertulis secara jelas di dalam Alkitab. Tapi anehnya, inilah anehnya yang kita lihat. Walaupun tadi denominasi itu saya katakan tidak akan mengetahui apa saja yang dialami oleh Yesus antara umur 12 sampai dengan 30 tahun, karena itu tidak ada di dalam Alkitab. Tapi ada keanehan di sini. Yang anehnya mari kita lihat. Yang anehnya adalah justru banyak dari denominasi yang membuat kajian tentang apa yang dialami oleh Yesus antara umur 12 sampai dengan 30 tahun. Jadi banyak dari denominasi, maka kita lihat di media-media itu banyak di sana yang bergelar MTH. Banyak MTH di sana yang membuat kajian tentang apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang dialami oleh Yesus antara umur 12 tahun sampai dengan 30 tahun. Jadi bukan hanya gereja Katolik, tetapi rupanya dari denominasi. Begitu banyak saya temukan di media-media itu, bahkan di sana bergelar MTH, itu banyak. Yang membuat kajian tentang apa yang terjadi dalam rentang waktu ini. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Yesus dalam kurun waktu ini. Para sahabatku terkasih, berarti apa yang mereka katakan tidak sejalan dengan apa yang mereka imani. Berarti apa yang mereka katakan selama ini itu tidak sejalan dengan apa yang mereka imani. Kalau memang semuanya harus Alkitabiah, kenapa di sini mereka melakukan kajian? Biarkan saja itu dilakukan oleh pihak gereja Katolik. Karena denominasi selalu mengatakan Alkitabiah dan Alkitabiah. Para sahabatku terkasih, inilah sebuah perbandingan untuk kita supaya kita bisa mengetahui dengan jelas. Dan ini perlu kami katakan supaya apa yang dilakukan oleh gereja Katolik itu tidak dinilai sebagai sesuatu yang tidak benar. Karena itulah iman gereja Katolik. Anda tidak mengimani itu, tapi Anda ikut campur. Anda seolah-olah lebih tahu dari orang-orang Katolik itu sendiri. Dan ini penting saya katakan di dalam channel ini, di dalam pembahasan ini, supaya Anda juga perlu mengerti dan memahami. Dan ini sebuah respon yang harus kita lakukan, harus saya lakukan untuk menanggapi dan meluruskan apa-apa saja yang terjadi di luar sana berhubungan dengan anggapan atau tuduhan terhadap gereja Katolik yang katanya di sana. Karena gereja Katolik itu ada magisterium, ada tradisi, maka dikatakan di sana bahwa apa yang dilakukan oleh gereja Katolik itu tidak Alkitabiah. Bahkan di sana gereja Katolik itu terlalu mengagung-agungkan, terlalu menyembah-nyembah manusia. Karena tradisi itu berhubungan dengan manusia. Dan magisterium gereja itu juga berhubungan dengan manusia. Jadi itu katanya tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Harus Alkitab, karena Alkitab itu adalah sabda Allah. Jadi inilah kira-kira sebuah perbandingan untuk kita. Kiranya ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.